Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Logistik ingin mempresentasikan model bisnis distribusi alat elektronik berbasis Internet of Things atau IoT. Dengan anggota kelompok, ada 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Alisa Fani Adriani, saya sendiri Noval Alif Muharam, lalu ada Rizky Mahdi Putra, Sultan Afia Hamdani, Sandi Adrian Hasbi, dan Selomita Aurelia. Latar belakang. Latar belakang dari presentasi pada hari ini ialah distribusi alat elektronik seperti handphone, laptop, televisi, dan perangkat rumah tangga digital seringkali menghadapi tantangan berupa kerusakan produk akibat guncangan atau suhu ekstrim selama pengiriman, lalu kurangnya visibilitas posisi barang di rantai distribusi, dan ketidakefisienan dalam manajemen gudang dan rute pengiriman. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan sistem distribusi untuk alat elektronik berbasis IoT. Sistem ini mengintegrasikan sensor pintar, RFID, GPS, dan analitik cloud untuk menciptakan distribusi yang efisien, aman, dan transparan. PT Elektronik Oka berupaya mengimplementasikan sistem guna meningkatkan kualitas dan ketetapan waktu distribusi produk elektronik, serta memastikan setiap proses pengiriman dapat dipantau secara real-time dan minim resiko. Oke, baik. Selanjutnya ada bisnis layer. Nah, bisnis layer ini berfungsi untuk mengelola dan menganalisis data dari layanan IoT agar dapat digunakan dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan bisnis. Di lapisan ini, data seperti model bisnis, diagram alur atau flowchart, dan grafik analisis itu digunakan untuk membantu pengelolaan sistem dalam memperbaiki layanan dan menjaga privasi. Bisnis layer ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu ada semantic data, yaitu fungsinya menyatukan format data dari berbagai perangkat IoT agar lebih mudah diproses. Yang kedua itu membantu perangkat dari merek berbeda bisa saling terhubung. Yang kedua ada big analytic data, yaitu menganalisis data IoT yang sangat besar jumlahnya secara real time untuk menemukan pola atau prediksi. Yang kedua, menggunakan teknologi seperti Apache Spark, Kafka, dan machine learning untuk memproses datanya lebih cepat. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu application layer, yang dimana lapisan ini bertugas untuk memberikan layanan IoT kepada pengguna lewat antarmuka sederhana, seperti aplikasi web atau mobile. Pengguna bisa memantau dan juga mengontrol perangkat IoT, misalnya membaca suhu, melacak kendaraan, juga memantau barang, tanpa perlu tahu proses teknis di baliknya. Fungsinya yang dimana lapisan aplikasi ini berfungsi untuk menyediakan antarmuka layanan digital bagi seluruh pihak dalam sistem mulai dari gudang, pengemudi, hingga pelanggan. Terdapat 4 fungsi utama yang dimana meliputi yang pertama, Identity Relay Service, yang dimana mengenali dan juga melacak objek menggunakan identitas unik seperti RFID. Contohnya, melacak posisi paket secara otomatis. Yang kedua, yaitu Information Aggregation Service, mengumpulkan dan juga menyatukan data dari berbagai sensor. Contohnya, menggabungkan data suhu dan juga kelembapan gudang. Yang ketiga, yaitu Collaborative Aware Service, menggunakan data untuk membuat keputusan otomatis. Contohnya, sistem rumah pintar yang mengatur penggunaan energi. Dan yang terakhir, yaitu Ubiquitous Service, yang dimana memberikan akses IoT dari mana saja dan kapan saja. Contohnya, aplikasi kota pintar untuk mengatur lampu jalan dan juga lalu lintas. Selanjutnya ada alur sistem distribusi barang. Yang pertama ada tahap penerimaan dan penyimpanan di gudang atau inbound process yang bertujuan mencatat dan menyimpan alat elektronik secara otomatis di gudang. Proses ini ada barang datang dari pabrikan dan ditempeli RFID tag unik. Lalu kedua ada RFID reader di pintu masuk gudang mendeteksi dan mencatat data barang ke sistem cloud. Lalu ada barang ditempatkan di smart shelves atau rak pintar dengan sensor alat berat dan suhu untuk memastikan kondisi aman. Dan yang terakhir ada data disinkronkan ke IoT cloud platform sehingga manajer dapat memantau stok dan posisi barang secara real time.
Yang kedua, ada tahap persiapan dan pengiriman barang atau outbound proses yang bertujuan mengatur pengiriman alat elektronik dengan rute optimal dan kondisi terpantau. Prosesnya itu ada barang yang akan dikirim dipindai menggunakan RFID reader, otomatis menampilkan data pelanggan dan alamat tujuan. Selanjutnya ada barang dimuat ke kendaraan yang telah dilengkapi dengan GPS tracker atau melacak lokasi kendaraan. Lalu ada vibration sensor dan temperatur sensor yang memastikan barang tidak terguncang berlebihan dan tetap dalam suhu aman. Lalu ada semua data sensor dikirim ke IoT cloud secara real time. Dan terakhir ada pelanggan dapat melacak posisi pengiriman melalui aplikasi. Lalu di yang ketiga ada tahap distribusi dan penerimaan oleh pelanggan. Tujuannya memastikan barang sampai tepat waktu dalam kondisi sempurna. Prosesnya ialah saat kendaraan tiba di lokasi tujuan, RFID reader portable memindai tag untuk memastikan keaslian dan ketepatan barang. Lalu ada aplikasi pelanggan menerima notifikasi otomatis bahwa barang telah tiba. Dan yang terakhir adalah data pengiriman otomatis masuk ke sistem pusat sebagai delivery record. Oke, yang keempat itu ada alur sistem distribusi barang dengan tujuan mengubah data operasional menjadi strategi bisnis berbasis data. Itu yang pertama, semua data dari gudang, kendaraan, dan pelanggan dikumpulkan di data warehouse IoT. Kedua, big data analitik dan machine learning digunakan untuk menganalisis tren permintaan alat elektronik, mengukur efisiensi armada, mengidentifikasi penyebab keterlambatan atau kerusakan barang, dan yang terakhir, dashboard bisnis menampilkan laporan interaktif seperti performa pengiriman, biaya logistik, tingkat kerusakan barang, dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya ada business layer, yang dimana bisnis functionality-nya terdapat dua macam, yaitu semantics atau semantic data dan juga big data analytics, yaitu analitis data besar. Untuk semantic data itu sendiri terdapat beberapa aplikasi IoT yang digunakan. Yang pertama yaitu RFID tag, yang dimana implementasinya pada setiap kontak smartphone mengirimkan data identitas barang, nomor seri, model, dan juga tujuan pengiriman. Yang kedua yaitu thermohygrometer digital untuk mengirimkan data sensor suhu dan kelembapan kondisi lingkungan penyimpanan dalam format yang berbeda. Yang terakhir yaitu GPS tracker. Implementasinya dengan mengirimkan data lokasi dan waktu tempuh dalam format lain. Selanjutnya yaitu Big Data Analytics, yang dimana aplikasi IoT yang digunakan yang pertama yaitu Apache Kafka, yang dimana mengirimkan data dari semua truk pengiriman, dimulai dari lokasi GPT, suhu, dan juga waktu tempuh. Yang kedua yaitu Apache Spark, memproses data tersebut dan juga mendeteksi pola keterlambatan di rute tertentu. Yang terakhir yaitu Cloud Platform, yang dimana menyimpan hasil analisis lalu menampilkan laporan real-time di dashboard. Baik, di sini ada application layer, di mana main class application-nya yaitu Identify Relate Service. Application IoT yang digunakan yaitu RFID atau Radio Frequency Identification dan QR Code Tracking System, di mana implementasinya yaitu setiap produk diberi tag RFID atau QR Code untuk mengidentifikasikan melacak posisi barang selama proses distribusi. Sistem secara otomatis mencatat waktu dan lokasi perpindahan barang di setiap titik rantai pasok. Selanjutnya ada Information Aggregation Service. Aplikasi IoT yang digunakan yaitu sensor suhu, sensor getaran, sensor kelembapan, dan cloud analytics. Implementasinya yaitu data dari berbagai sensor dikumpulkan secara real time untuk memantau kondisi lingkungan pengiriman. Informasi dikirim ke cloud untuk dianalisis agar dapat mendeteksi potensi risiko kerusakan akibat suhu ekstrim atau guncangan. Yang ketiga yaitu Collaborative Hour Service. Aplikasi IoT yang digunakan yaitu IoT Monitoring Dashboard dan AI-based Route Optimization System. Implementasinya yaitu sistem menganalisis data dari cloud untuk memberi rekomendasi keputusan otomatis, seperti pengubahan rute pengiriman atau pengaturan ulang suhu kendaraan saat kondisi
berisiko terdeteksi. Selanjutnya, Ubiquitous Service. Aplikasi IoT yang digunakan itu mobile tracking application dan web-based cloud dashboard. Implementasinya pihak manajemen dan pelanggan dapat memantau status barang secara real time melalui aplikasi web atau mobile. Sistem ini memberikan transparansi penuh dan meningkatkan efisiensi serta kepercayaan pelanggan. Baik, di sini ada analisis dan manfaat sistem. Aspek visibilitas barang. Sebelum IoT digunakan, pelacakan manual dan sering terlambat. Setelah implementasi IoT, real-time tracking dengan GPS dan RFID. Kondisi produk, sebelum menggunakan IoT sering rusak akibat suhu atau guncangan. Setelah pengimplementasian, sensor otomatis menjaga stabilitas suhu dan getaran. Aspek efisiensi rute. Sebelum IoT berdasarkan pengalaman pengemudi. Setelah implementasi IoT, berdasarkan analisis AI dari data rute historis. Aspek manajemen gudang. Sebelum IoT, manual, rawan kesalahan. Setelah implementasi IoT, otomatis dengan smart shelf dan IoT cloud. Aspek keputusan bisnis. Sebelum IoT berdasarkan intuisi. Setelah implementasi IoT berdasarkan analisis big data dan AI. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Dengan penerapan teknologi IoT atau Internet of Things dalam distribusi alat elektronik lewat application layer dan juga business layer, membantu menciptakan sistem logistik yang cerdas, aman, dan berbasis data. Pada application layer, seluruh kegiatan seperti penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan barang bisa dipantau secara langsung. Hal ini membuat proses distribusi menjadi lebih efisien dan jelas. Sedangkan di business layer berfungsi mengolah data dari kegiatan operasional menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, seperti menilai kinerja, menentukan rute terbaik, dan memperkirakan permintaan pasar. Dengan sistem ini, Smart Electra Logistik dapat menjadi contoh bisnis distribusi alat elektronik masa kini yang cepat, tepat, dan memuaskan pelanggan, dan mendukung perkembangan zaman di era digital. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dashboard dan fungsi yang kami inginkan, yaitu ada kondisi truk, data keputusan yang diambil oleh IoT, pelacakan barang, data akses untuk keseluruhan, data warehouse, dan informasi data mengenai barang dan lain-lain. Kiranya seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.